Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Siti Nurhalijah Nasution ingin menjelaskan tentang kekurangan kurikulum 1973 sebagai nilai akhir mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Kurikulum 1973 atau yang biasa kita kenal dengan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. Berikut kekurangan dari kurikulum 1973. Kekurangan yang pertama yaitu terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan peserta didik. Nah, materi kurikulum sendiri adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Sedangkan kemampuan memahami pada peserta didik adalah kemampuan seseorang atau siswa bisa memahami atau mengerti tentang apa yang telah dipelajari. Pada kurikulum 1973 terjadilah ketidakserasian materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Hal itulah yang membuat siswa kurang mampu memahami pembelajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik. Kekurangan yang selanjutnya yaitu terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesenjangan adalah ketidakseimbangan, perbedaan, dan juga jurang pemisah yang hadir di dalam tatanan program suatu objek. Kurikulum sendiri mempengaruhi kesenjangan karena dapat mencegah atau mendorong guru melakukan diferensiasi pembelajaran. Semakin banyak materi yang ada di dalam kurikulum, maka semakin sedikit waktu untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kesiapan belajar siswa. Maka perlu adanya kesiapan terhadap situasi lingkungan sekolah dalam melaksanakan berbagai program yang sudah dirancang. Dalam literatur, ini dikenal dengan pembelajaran terdiferensiasi atau differentiated instruction atau teaching at the right level. Kekurangan yang selanjutnya yaitu terlalu padat dan banyak isi kurikulum sehingga kurang efektif dan mempersulit siswa dalam memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Oh iya, isi kurikulum apa saja sih teman-teman? Nah, isi kurikulum yaitu berbagai mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa dan isi programnya masing-masing. Mata pelajaran tersebut bahkan komponen tujuan, komponen isi atau materi pelajaran, komponen metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Sehingga isi kurikulum tidak sekedar daftar mata pelajaran, melainkan ilmu pengetahuan yang terdapat dalam mata pelajaran tersebut. Kekurangan selanjutnya yaitu guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri yaitu tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Umar Hamalik, pada tahun 2005 menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya pembelajaran. Mengapa guru hanya sibuk dalam menulis rincian tujuan dari setiap kegiatan pembelajaran pada saat itu ya? Kembali lagi dijelaskan bahwa pada kurikulum ini terkenal dengan sebutan PPSI atau pengembangan sistem instruksional, yang dimana metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur yang sangat detail. Ini menyebabkan para tenaga pendidik sibuk dalam mengerjakan rincian yang akan dicapai dari setiap pembelajaran di kelas. Pada saat itu juga mendapat banyak kritikan loh dari berbagai pihak. Oh iya, zaman ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi, yaitu ada petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi.
Nah, kekurangan selanjutnya yaitu pada kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik, sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Sentralistik ini menyebabkan kurangnya perkembangan pendidikan pada daerah-daerah terpencil, juga struktur peran pendukung pendidikan daerah. Karena dengan begitu artinya melimpahkan seluruh urusan pendidikan kepada pemerintah pusat. Dalam sistem tersebut, lembaga sekolah tidak diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengambil keputusan. Nah, kekurangan yang selanjutnya yaitu kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal ini membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran. Metode-metode ceramah dan metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. Seharusnya dalam menerapkan suatu kurikulum, siswa dan guru sama-sama berkembang, dalam artian berkolaborasi demi tujuan pendidikan yang memajukan. Jika hanya tenaga pendidik yang berkembang, akan dipastikan tidak adanya kemajuan pendidikan pada negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekurangan yang terakhir yaitu kreativitas murid kurang berkembang karena didukung oleh konsep kurikulum yang menempatkan guru sebagai subjek dalam melakukan pembelajaran di kelas. Seharusnya guru dan murid berkolaborasi dengan baik. Guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengembangkan kreativitas. Siswa mengembangkan potensi kreativitas yang dimiliki masing-masing. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang kekurangan dari kurikulum 1973. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan yang lebih luas lagi tentang pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.